Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Budak Bayangan bab 1411 Pelestarian Monster. Nevis, Casey, dan Jet menatapnya tidak percaya. Ditusuk oleh 3 tatapan tajam, masing-masing milik seorang wanita cantik, Sunni bergeser dengan tidak nyaman dan menarik kerah kain kafan senja. Kurasa aku benar-benar harus mulai lebih banyak bersosialisasi dengan laki-laki. Kenapa aku selalu dikelilingi oleh wanita cantik yang mematikan? Akhirnya, Nevis mengulangi kata-katanya dengan datar, bergerak dalam lingkaran. Sunni mengangguk. Ya, saya baru menyadarinya beberapa jam yang lalu, atau beberapa revolusi yang lalu, tepatnya. Coba pikirkan, air sungai besar mewakili waktu, dan kita dikelilingi oleh pusaran air yang sangat besar. Jadi, dia menunjuk ke Jet. Kamu hanya ingat berada di Windflower selama beberapa jam, tapi nyatanya, kamu sudah berada di sini selama hampir setahun. Waktu yang kamu habiskan di Nikmah sama dengan Casey. Melihat ekspresi tegang mereka, Sunni menghela nafas. Yah, sebenarnya, apa yang aku katakan tadi tidak sepenuhnya akurat. Tampaknya Nevis dan aku memasuki mimpi buruk 4 bulan lalu, sementara kamu dan Casey memasukinya lebih dari setahun yang lalu. Tapi tidak ada yang tahu berapa kali waktu itu terulang kembali sebelum saya menyadari perulangannya. Jadi, meskipun menurut saya bukan itu masalahnya, kami mungkin sudah terjebak di pulau ini selama 100 tahun. Tidak ada cara untuk mengetahuinya kecuali kami pergi. Semua orang terdiam beberapa saat. Ketika jeda menjadi terlalu lama, Casey akhirnya bertanya dengan nada ragu-ragu, revolusi sebelumnya. Maksudmu kita sudah menjelajahi pulau itu beberapa kali, tapi hanya kamu yang mengingatnya? Wajah Sunni menjadi gelap. Dia membuang muka, meringis, lalu berkata dengan sedih, menjelajahi pulau itu? Tidak juga. Kami baru saja meninggalkan pantai ketika pembantaian abadi menyerang Jet di hutan. Setiap kali, aku terus mencoba menghentikannya, dan setiap kali, aku mati mengenaskan. Jet juga. Soul Reaper melirik tajam ke arahnya dan sedikit memucat. Bukan hal yang menyenangkan mendengar bahwa Anda telah terbunuh. Sudut mulutnya berubah menjadi senyuman gelap. Sangat disesalkan. Dia menghela nafas. Ini pertama kalinya aku berhasil hidup lebih dari 1 jam. Jadi, aku belum tahu banyak tentang perulangan itu. Aku yakin perulangan itu tidak berhenti setiap kali aku mati, yang berarti Nevis dan Casey pasti punya hidup lebih lama. Anda bahkan mungkin bertahan cukup lama untuk mencapai titik terminasi, tetapi karena ingatan Anda terhapus di antara revolusi, mustahil untuk mengetahuinya. Nevis mengangkat alisnya. Kenapa hanya kamu yang ingat? Sunni menunjuk pada dosa penghiburan pedang, bukan hantu, yang tergeletak di peti di dekatnya. Aku curiga itu ada hubungannya dengan pedang terkutukku ini. Rohnya, sebenarnya adalah orang pertama yang menunjukkan tanda-tanda mengetahui tentang lingkaran itu. Dia sepertinya menerima penjelasan tersebut setelah memikirkannya beberapa saat. Jet menghela nafas dan mencondongkan tubuh ke depan untuk menuang teh lagi untuk dirinya sendiri. Casey mencengkeram cahaya penuntun lebih erat, tenggelam dalam pikirannya. Setelah 1 menit berlalu dalam keheningan, Nevis memandang Sunni dan bertanya, seperti apa pembantaian abadi? Ekspresinya membeku. Berjuang untuk menahan rasa menggigil yang tidak disengaja, Sunni terdiam beberapa saat, lalu berkata datar, dia mengerikan. Dia meringis, dan kemudian menggambarkan pertemuannya dengan monster yang tercemar itu sedetail mungkin. Saat dia melakukannya, wajah teman-temannya menjadi semakin muram. Akhirnya, Nevis melirik sekilas ke arah Jet, lalu membuang muka. Luar biasa. Jika kita menyerang bersama,
Menurutmu bagaimana peluang kita? Sunni perlahan menggelengkan kepalanya. Setidaknya sebagian dari kita akan mati, kemungkinan besar kita semua. Terutama dengan betapa rendahnya esensimu. Dia menghela nafas. Kalau begitu kita hindari pertempuran, untuk saat ini. Dia berkedip. Untuk sekarang, Nevis menatapnya dan mengangkat bahu dengan tenang. Pada akhirnya kita harus menghadapi 6 tulah. Namun, sekarang bukan waktu yang tepat. Sunni sedikit sedih. Apakah dia tidak mendengar betapa menakutkannya hal itu? Tapi sekali lagi, Nevislah yang dia bicarakan. Sebenarnya, sungguh luar biasa bahwa dia tidak menyarankan untuk segera menyerang pembantaian abadi. Mengatakan sesuatu seperti itu hanya versi terkotori dari salah satu master paling mematikan di dunia. Tetapi sudah lama mencapai kesucian. Itu adalah pertumbuhan pribadi. Casey perlahan menggelengkan kepalanya. Kita mungkin menghindari pertempuran dengan pembantaian abadi, tapi menurutku kita tidak bisa menghindari pertempuran. Jet memandangnya dengan rasa ingin tahu. Apa maksudmu? Gadis buta itu ragu-ragu sejenak. Jika seperti yang dikatakan Sunni, maka aku akhirnya mengerti mengapa tempat ini terasa sangat berbahaya. Coba pikirkan. Sebelumnya, kita hanya tahu bahwa tidak ada seorang pun yang kembali dari bunga angin. Kapal manusia, makhluk najis, mimpi buruk, sangat sedikit hal yang masuk ke dalam pusaran air bisa lolos. Saya berasumsi bahwa semua makhluk ini telah binasa di sini, entah bagaimana caranya. Tetapi jika beberapa dari mereka terjebak dalam putaran waktu ini seperti kita. Wajahnya sedikit memucat. Lalu pulau ini penuh dengan segala macam kekejian yang telah ditangkap. Tapi berhasil mencapai pulau itu alih-alih ditelan pusaran. Berapa banyak dari mereka yang telah terakumulasi di sini selama berabad-abad? Berapa banyak kengerian yang bersembunyi di dalam kabut? Casey menggelengkan kepalanya. Jika putaran waktu benar-benar ada, maka bunga angin itu seperti cagar alam monster. Dan keheningan yang tidak nyaman menyelimuti ruang kargo. Ekspresi semua orang menjadi jelek. Cagar alam monster. Sunni memandang dengan kesal ke kejauhan. Dia benar. Mengingat kekuatan tarikan pusaran tersebut, semua jenis makhluk keji pasti telah terperangkap dalam pusaran air selama berabad-abad. Kebanyakan dari mereka telah binasa di kedalamannya, namun banyak pula yang berhasil mencapai pulau itu. Dan karena waktu di sini stagnan, bergerak melingkar, semuanya masih di sini, seperti baru. Rasa dingin merayapi tulang punggungnya. Tempat ini, apa sih itu? Nevis, sementara itu, bangkit dan meletakkan tangannya di gagang pedangnya. Wajahnya yang biasanya tanpa ekspresi tampak muram, namun penuh tekad. Bagaimanapun, tujuan kita masih tetap sama. Sisanya memandangnya dalam diam. Dia mengerutkan kening. Tujuan kami adalah menemukan Evie dan Soul Reaper Jet, lalu kembali ke Valen Grace. Kami masih merindukan Evie, jadi tidak peduli ada anomali waktu atau tidak ada yang benar-benar berubah. Kami tidak punya pilihan selain menjelajah, temukan dia, dan melarikan diri. Sunni memberinya tatapan muram. Tapi ada satu masalah. Siapa yang akan mengisi bahan bakar pemutus rantai dengan esensi? Milikmu sudah habis dikonsumsi, dan tidak akan cukup diisi ulang dalam waktu dekat. Nevis mengangkat bahu. Kamu bisa melakukannya, selama kita mengatur waktu untuk melarikan diri dan berangkat saat senja. Atau fajar. Dia menghela nafas, lalu berdiri dan mengangguk. Baiklah, kalau begitu. Aku setuju. Semakin lama kita menunggu, semakin tinggi kemungkinan Evie menghadapi bahaya fatal. Mari kita mengambil jalan memutar untuk menghindari pembantaian abadi dan mengikuti cahaya penuntun lebih jauh ke daratan. Jet meringis, tapi juga berdiri.
Perbannya dicat merah oleh darah. Hitung aku. Akhirnya hanya Casey yang tersisa duduk. Dia melirik tongkat suci di tangannya, lalu bangkit dan menarik napas dalam-dalam. Kalau begitu, tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Setelah meluangkan sedikit waktu untuk mendiskusikan strategi dan persiapan mereka, rombongan meninggalkan Chainbreaker dan sekali lagi menginjak pasir putih. Budak Bayangan bab 1412 Hutan berkabut. Sunni berhasil bertahan lebih dari 1 jam. Dia menghindari bentrokan dengan pembantaian abadi, dan bahkan menyelamatkan Jet. Namun, dia tidak terlalu yakin. Saat kelompok tersebut meninggalkan penghancur rantai dan berkelana ke dalam kabut yang berputar-putar sekali lagi, dia tidak yakin bahwa mereka akan bertahan hidup sama sekali. Faktanya, dia lebih takut pada bunga angin. Menurutmu, berapa kali kamu bisa mati sebelum kewarasan meninggalkanmu sepenuhnya? Dosa penghiburan, yang berjalan di sampingnya, tidak membantu sama sekali. Hantu pedang itu tertawa. Mengingat seberapa tebal tengkorakmu, aku berani bertaruh beberapa lusin kali lebih banyak. Ya, setelah itu, kamu mungkin akan berubah menjadi orang bodoh yang ngiler. Ya Tuhan, aku ingin tahu apakah aku masih akan terjebak bersamamu setelah kamu melakukannya. Menjadi sayuran. Mencoba mengabaikan penampakan menyebalkan itu, Sunni terus menatap kabut. Dalam mimpimu, dia hanya perlu melihat Nigma sekali saja untuk mengetahui bahwa beberapa lusin kematian tidak akan menghancurkannya. Dosa penghiburan sungguh menyombongkan diri. Namun, beberapa tahun kematian yang menyiksa. Kita harus melarikan diri dari tempat mengerikan ini secepat mungkin. Kelompok tersebut maju ke pantai dalam formasi yang mirip dengan revolusi sebelumnya, namun sekarang Jet berjalan di belakang Sunni dan Nevis. Casey juga telah memanggil gemanya, yang sekarang bergerak di depan Nigma. Bersama-sama, mereka mewakili kekuatan tempur yang tangguh. Namun, Sunni tidak tahu apakah kekuatan mereka cukup untuk bertahan dalam kabut bunga angin yang menyesakkan. Aku mulai memahami mengapa hanya ada sedikit orang suci di sekitar sini. Kali ini, mereka memilih arah yang berlawanan dengan tangga batu, dan pembantaian abadi, berada. Alih-alih bergerak langsung menuju tebing, mereka menyusuri tepian pulau, hingga akhirnya mencapai perbatasan teluk. Di sana, mereka memanjat tembok batu hitam dan mencapai dataran tinggi di atasnya. Sunni menggunakan shadow step untuk tiba di sana terlebih dahulu dan menjaga pendaratan sampai anggota kelompok lainnya naik. Ketika semua orang melakukannya, jam kedua sejak kedatangan mereka di Windflower seharusnya sudah berakhir. Di atas tebing, pemandangannya sama. Hutan dengan pohon-pohon pinus tinggi terbentang di depan mereka, kabut putih berputar-putar di antara batang-batang kuno. Berada di dalam kabut terasa menyesakkan sejak awal. Tapi kini setelah Sunni tahu bahwa hantu mengerikan mungkin bersembunyi di dalamnya, perasaan itu bertambah 10 kali lebih buruk. Gema Shibil meluncur ke depan, ujung gaun merahnya melayang tepat di atas lumut. Sisanya mengikuti. Mereka mengikuti cahaya lembut cahaya penuntun menuju kedalaman hutan yang suram. Kabut menelan segala sesuatu di belakang, meredam suara dan mengalir perlahan di antara pepohonan kuno. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang mencekam, lalu beberapa menit lagi. Sulit untuk melacak waktu dalam ketidakpastian yang berkabut ini, tetapi akhirnya, Sunni menilai bahwa 1 jam lagi telah berlalu. Pada saat itu, Nevis mengangkat tangan dan berkata, berhenti. Dia tampaknya telah pulih dari kelelahan esensi. Setidaknya cukup untuk mendapatkan kembali akses ke kemampuan aktifnya. Sekarang setelah dia sembuh, Jet akhirnya bisa disembuhkan. Sunni dan Casey memperhatikan kabut saat Nevis meletakkan tangannya di punggung Soul Reaper. Mereka bersinar dengan cahaya putih lembut,
dan segera, wajah Jet menjadi sunyi. Dia menarik napas dalam-dalam dan tersenyum puas. Di saat yang sama, mata Nev menjadi sedikit keruh. Dia menghela nafas pelan dan mundur selangkah. Jika Sunny tidak mengetahuinya, dia tidak akan curiga bahwa Sunny sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Ayo lanjutkan. Mereka hendak bergerak lagi ketika Casey tiba-tiba menoleh. Gadis buta itu terdiam beberapa saat, lalu melompat turun dari punggung Nigma. Sesuatu sedang mendekat. Bersiaplah. Kutukan, geram Sunny, memegang Sin of Solace di satu tangan dan Cruel Sight, dalam bentuk pedang pendeknya, di tangan lainnya. Nevis dengan cepat menghunus pedang panjangnya dan melepaskan sarungnya. Jet mengangkat pedangnya ke posisi tinggi. Sein, Vien, Nigma, dan dua Echo bergerak mengelilingi manusia dalam lingkaran perlindungan. Penari pendiam itu melayang dan melayang di atas bahu Casey, ujungnya mengarah ke kedalaman hutan. Segalanya menjadi hening sejenak. Sunny menatap kabut yang berputar-putar, tidak tahu dari mana datangnya serangan itu. Dia tidak dapat melihat apapun, tidak dapat mendengar apapun. Bahkan indera bayangannya pun ditekan. Di atas kita, sial. Sebelum dia menyelesaikan pemikirannya, sesuatu yang besar menimpa mereka dari atas. Itu adalah makhluk mimpi buruk yang sangat besar dan aneh yang menyerupai bangkai macan tutul hitam raksasa, tulangnya menonjol dari daging yang membusuk. Kisahnya sangat panjang, tersegmentasi, dan berakhir dengan rahang melingkar yang bertepi gigi seperti jarum. Namun, gigi taring kuning makhluk itu jauh lebih menakutkan, masing-masing sepanjang pedang besar dan berlumuran darah kering. Kekejian itu begitu besar sehingga bayangannya menutupi seluruh kelompok. Lebih buruk lagi. Saat Sunny melihatnya, dia merasakan tekanan tak kasat mata menyapu dirinya, memenuhi hatinya dengan rasa takut. Itu adalah binatang yang hebat. Sebelum monster itu jatuh ke kelompoknya, dua tentakel bayangan yang menjulang tinggi muncul dari tanah dan menjerat kaki depannya, memperlambat makhluk itu. Rahang kerangka binatang itu mengatup dengan ganas, melenyapkan bayangan yang muncul dalam sekejap. Tapi itu memberikan waktu yang cukup bagi para anggota kelompok, setidaknya, untuk berlari ke arah yang berbeda. Kekejian itu mendarat di tempat mereka berada beberapa detik yang lalu. Ekor mengerikan makhluk itu sudah melesat ke belakang dengan kecepatan yang mengerikan. Rahangnya yang melingkar terbuka untuk menggigit daging Casey. Gadis buta itu melangkah ke samping, nyaris tidak bisa menghindari terkoyak olehnya, dan menurunkan tongkatnya pada ekor yang tersegmentasi. Sesaat kemudian, dia terlempar ke samping seperti semut. Ular Azure telah menjadi raja di antara binatang buas, sedangkan ular ini hanyalah seekor binatang buas, namun, ia adalah makhluk mimpi buruk besar. Itu terlalu kuat, terlalu cepat, dan terlalu tangguh. Di sisi lain, binatang itu mengayunkan cakarnya yang membusuk ke arah Sunny dan Nevis. Ditambah dengan bayangan dan nyala api jiwa, keduanya berhasil menghindari serangan mematikan itu, meski hanya sehelai rambut. Namun begitu mereka melakukannya, rahang makhluk itu sudah berada di depan mereka, siap untuk mengatup dan mengubah kedua manusia itu menjadi potongan daging yang terkoyak. Baik Sunny maupun Nevis belum mendapatkan kembali keseimbangannya, tidak ada yang bisa mereka hindari. Untungnya, pada saat itu, Sein menabrak sisi kepala kekejian itu, menggunakan perisainya sebagai domba jantan pengepungan. Kekuatan pukulannya cukup mengerikan untuk meruntuhkan tembok benteng, tapi tengkorak Great Beast hanya terayun ke samping sedikit. Sepertinya makhluk itu tidak mengalami kerusakan sama sekali. Dan semua itu, dari saat makhluk itu mendarat hingga sekarang, hanya membutuhkan waktu sepersekian detik untuk terjadi. Tidak baik, ular Azure telah menjadi raja di antara binatang buas,
Sedangkan ular ini hanyalah seekor binatang buas, namun, ia adalah makhluk mimpi buruk besar. Itu terlalu kuat, terlalu cepat, dan terlalu tangguh. Bisakah kita mengalahkannya? Sunni tahu mereka bisa. Dengan bayangannya, gema Casey, dan khususnya mahkota Fajar. Mereka memiliki peluang yang tidak dapat diabaikan untuk mengalahkan monster ini. Namun, mereka semua juga bisa mati di sini. Aku tidak ingin mati. Meski mengetahui kemungkinan besar dia akan kembali ke titik awal putaran, Sunni masih bergidik membayangkan dagingnya terkoyak dan tulangnya hancur menjadi debu. Dia bahkan lebih enggan menyaksikan teman-temannya dibunuh oleh kekejian yang mengerikan itu. Sederhana saja, kalau begitu, jangan mati. Sambil mengertakkan giginya, dia menerjang ke depan. Budak Bayangan bab 1413 Pohon Tumbang. Penari tenang melesat di udara dan menghantam pangkal ekor binatang besar yang memberontak. Namun, ujung tajam dari Eko yang temperamental memantul dari kulit keras makhluk itu tanpa meninggalkan goresan sedikit pun. Pada saat yang sama, Vian menggeram dan menempatkan dirinya di jalur cakaran makhluk itu. Ogre yang menjulang tinggi itu nyaris tidak mampu menggenggamnya. Cakar busuk dari kekejian itu menghancurkannya, meninggalkan lekukan dalam perak hitam itu. Tanah di bawah bayangan rakus itu ambruk, tapi dia tetap berdiri. Untuk sesaat. Kemudian, binatang mengerikan itu mendorong Vian ke bawah dan menutupinya dengan cakarnya yang besar. Pada saat yang sama, Sein menghindari rahangnya yang patah dan menyerang dengan pedangnya, meninggalkan celah tipis pada moncong kerangka makhluk itu. Shibil yang sudah mati dan pendekar pedang jarum jam menyerang musuh dari belakang. Mimpi buruk menabraknya, memerintahkan kepalanya untuk menanduk kekejian itu dengan tanduknya. Kemudian, semuanya terlempar ke samping. Manekin baja itu larut menjadi hujan bunga api, hancur. Shibil itu diundang dengan batang pohon pinus kuno, menghancurkannya menjadi serpihan, dan jatuh ke tanah, tak bergerak. Mimpi buruk nyaris tidak bisa menghilang ke dalam bayang-bayang tepat pada waktunya, tapi masih kehilangan sebagian besar dagingnya. Sein menutup serangan itu dengan perisainya dan meluncur mundur belasan meter. Bayangan dan gema hanya bertahan sedetik melawan amukan binatang besar itu. Tapi detik itu memberi Sunni waktu untuk memanggil bayangan dan mewujudkannya ke dalam Shadow Spawn Shell. Dia berharap bisa mengambil wujud ular onyx, tapi wujudnya tidak cocok untuk pertempuran di darat. Gelombang kegelapan terjadi dari gerbang terbuka Shadow Lantern, naik menjadi rantai yang tak terhitung jumlahnya. Mereka mengikat makhluk mengerikan itu seperti tali, namun terkoyak beberapa saat kemudian. Sunni, Nevis, dan Jet melancarkan serangan mereka. Pedang panjang keperakan Nev menyala dengan cahaya yang menyilaukan saat dia terjun ke bawah rahang kekejian itu dan menusukkan senjatanya ke sekitarnya. Sunni memberikan pukulan telak pada moncong macan tutul raksasa itu, diberdayakan oleh mahkota Fajar. Dosa penghiburan mengirimkan beberapa pecahan kecil tulang beterbangan. Jet menerjang binatang besar itu dari samping, bertujuan untuk memasukkan psikologi ke dalam jiwa. Tapi sebelum dia bisa melakukannya, ekor makhluk mengerikan yang panjang dan fleksibel itu berputar-putar. Jet nyaris berhasil menghindarinya dengan berlari mundur, sedangkan Sunni tidak seberuntung itu. Pergerakannya ditekan oleh kebutuhan untuk menjauhkan diri dari rahang yang mengerikan, sehingga rahang melingkar di ujung ekor yang tersegmentasi dengan rakus menutup di sisi Shadow Pound. Bahu kanan dan sisi cangkangnya hancur seluruhnya. Sunni langsung kehilangan 2 dari 4 lengannya, satu menghilang begitu saja, yang lain hancur, menampilkan potongan daging manusia di bawahnya. Pedang Nev menusuk leher binatang besar itu, tapi sebelum dia bisa memberikan kerusakan yang signifikan.
Serangan secepat kilat dari cakarnya yang kuat menghancurkan pedang bercahaya itu dan membuatnya melebar. Sunni di bagian belakang, mati-matian berusaha mencegah cangkangnya hancur dan menggunakan bayang-bayang hutan serupa untuk mencoba dan segera memperbaiki kerusakannya. Mereka berhasil membuat binatang besar itu berdarah, atau lebih tepatnya, melukainya. Makhluk yang membusuk itu tidak tampak seperti sesuatu yang darahnya mengalir melalui pembuluh darahnya. Namun, apakah itu ada artinya? Hanya dalam beberapa detik, salah satu gema Casey telah hancur, sementara yang lainnya rusak berat. Mimpi buruk sudah terluka. Vien telah melarikan diri dari bawah cakar makhluk itu, dan Sein sepertinya tidak terluka juga, tapi Sunni sendiri sudah terluka. Lengannya penuh dengan daging yang terkoyak, dan meskipun dia tidak menderita kehilangan darah, kondisinya buruk. Apakah mereka mampu membunuh kekejian yang mengerikan itu? Selama sepersekian detik, kekerasan mereda. Nevis dengan gesit melompat berdiri dan memanggil senjata lain. Jet telah mendapatkan kembali keseimbangannya. Sunni beralih ke genggaman satu tangan dan mempersiapkan kedua pedangnya untuk menyerang. Sein sudah semakin dekat. Casey bergerak maju, cahaya penuntun berkilauan di dalam kabut. Macan tutul yang membusuk itu membuka rahang kerangkanya dan mengeluarkan geraman yang mengerikan. Saat Sunni mendengarnya, menampilkan sedikit kabur. Serangan mental, ketahanannya terhadap serangan pikiran cukup tinggi untuk mengabaikannya, tapi dia tetap merasakan ketakutan yang dingin. Menangani kekuatan fisik yang luar biasa dari binatang besar yang sangat besar itu sudah hampir mustahil. Jika kekejian memiliki lebih banyak cara untuk menundukkan musuh-musuhnya, pertempuran ini akan dengan cepat berubah dari buruk menjadi tanpa harapan. Saat itulah suara lain mencapai telinga mereka. Bergema menakutkan di dalam kabut, suara retakan keras terdengar, seolah-olah ada pohon yang patah dan tumbang di suatu tempat di dalam hutan. Macan tutul yang mengerikan itu tiba-tiba membeku. Moncong kerangkanya berputar, dan ia menurunkan tubuhnya hingga rendah ke tanah. Ekornya yang tersegmentasi menjulang seperti kalajengking, melindungi punggung makhluk itu. Apa ini? Mengapa binatang besar itu terlihat takut? Sebelum Sunni benar-benar bereaksi, kekejian itu tiba-tiba bergerak, dan bergegas pergi, menghilang ke dalam kabut. Angin yang bertiup karena kepergiannya membuat rambut Nev berantakan. Para anggota kelompok tetap tidak bergerak, bingung dan terkesima dengan apa yang baru saja terjadi. Sambil menjaga senjata mereka dalam posisi bertahan, mereka saling menutupi punggung dan menatap kabut dengan tegang. Apa yang terjadi? Suara Jet terdengar muram dan serak. Kabut tebal menutupi segala sesuatu di sekitarnya. Yang bisa mereka lihat hanyalah pepohonan terdekat dan tanah dingin di bawah kaki mereka. Macan tutul yang mengerikan itu telah menghilang seperti hantu. Tidak ada yang tersisa selain keheningan. Kemudian, retakan keras lainnya terdengar di suatu tempat di hutan, diikuti dengan suara gemerisik yang teredam. Sunni berputar, mencoba mencari tahu dari mana suara itu berasal. Terdengar suara retakan lagi, lalu suara retakan lain yang lebih keras. Karena kabut, sulit untuk mengetahui di mana pohon-pohon tumbang dan apa sebabnya. Namun, retakan itu semakin dekat. Brengsek, perlahan-lahan, retakan yang berbeda-beda itu berkembang menjadi hiruk-pikuk suara, dan Sunni merasakan tanah di bawah kakinya bergetar. Kemudian, semuanya tiba-tiba menjadi sunyi sekali lagi. Berdiri saling membelakangi dengan Nevis, Casey, dan Jet, dia menatap ke dalam kabut, merasakan keringat dingin membasahi wajahnya. Gadis buta itu tiba-tiba bergeser, berbalik dengan tajam. Mengikuti gerakannya, Sunni melihat sesuatu yang gelap terbang ke arah mereka dari kabut. Sambil mengumpat,
dia menghindar dan merasakan sebuah benda besar menghantam tanah di belakangnya. Berputar, Sunni mengangkat dosa penghiburan, dan membeku. Matanya melebar. Di depannya, tergeletak di tanah, ada macan tutul yang mengerikan. Atau sebaiknya, kepalanya. Moncong kerangkanya hancur, dan lubang menganga di mana mata makhluk keji itu seharusnya berada, gelap dan kosong. Tidak ada apapun di bawah leher makhluk itu yang hancur, tapi sepertinya tidak terpotong. Sebaliknya, sepertinya seseorang atau sesuatu telah dengan kejam memenggal kepala makhluk keji itu hanya dengan kekuatan brutal. Binatang besar itu sudah mati. Sunni hanya bisa gemetaran. Apa-apaan ini? Apa yang bisa mencabik-cabik binatang hebat? Sambil tersentak, dia memaksa dirinya untuk mengalihkan pandangan dari kepala yang memberontak itu dan mengintip ke dalam kabut. Di mana? Di mana? Dia tidak bisa melihat apapun. Dia tidak bisa mendengar apapun. Dia tidak bisa merasakan apapun. Sunni mengertakkan gigi dan memaksa dirinya untuk tenang. Casey. Bahkan jika dia tidak tahu dari arah mana serangan itu datang, Casey akan melakukannya. Lagi pula, dia bisa melihat beberapa detik ke depan, mustahil untuk mengejutkannya. Berbalik sedikit, Sunni mengamati gadis buta itu dengan tegang. Dia memegang cahaya penuntun di depannya, siap untuk menangkis serangan mendadak. Sepertinya dia belum merasakan sesuatu yang berbahaya, namun mungkin sudah pergi. Tapi kemudian, bahu Casey sedikit gemetar. Kemampuan aspeknya telah menunjukkan masa depan padanya. Tapi dia tidak berbalik untuk menghadapi musuh yang tak terlihat. Sebaliknya, tangannya terjatuh, dan dia menundukkan kepalanya. Yang berarti, bahwa di masa depan yang dilihat Casey, tidak ada jalan keluar. Sunni menatapnya tak percaya. Tidak. Sesaat kemudian, dia ditelan oleh bayangan tebal. Mendongak, Sunni melihat sebuah tangan terulur ke arah mereka dari kabut di atas. Kelihatannya seperti tangan manusia, hanya saja ukurannya hampir sama dengan binatang besar itu. Dia bisa melihat garis-garis di telapak tangan raksasa itu, dan kuku-kuku yang menghitam, patah, dan berlumuran darah di ujung jari-jarinya yang panjang dan memar. Tangan raksasa itu bergerak lambat sekali, tapi sebelum Sunni sempat berkedip, tangan itu sudah berada di atas mereka. Tanpa melambat, ia menabrak anggota kelompok, meremukkan mereka seperti serangga. Sunni meninggal. Untungnya, kali ini kematiannya cepat. Sunni menunggu sebentar, lalu perlahan menegakkan tubuh. Deck Chainbreaker terasa kokoh di bawah kakinya. Kali ini, dia hanya mengintip ke dalam kabut alih-alih melihat sekeliling, bukan karena dia bisa melihat apapun. Tatapannya gelap dan hampa. Aku gagal lagi. Wajahnya pucat dan tidak bergerak. Di depannya, kabut bunga angin mengalir perlahan, berputar-putar dalam ketidakpedulian saat melahap dunia. Semuanya seperti sebelumnya. Budak Bayangan bab 1414 Taman Tulang. Nevis dan Casey sedang berbicara tentang cahaya penuntun. Tanpa ada yang memperhatikan matanya yang cekung, Sunni merenung beberapa saat, lalu berjalan ke arah Nikmah. Dia meraih untuk mengatur sang Gurdi dan membekukan. Setelah ragu-ragu sejenak, Sunni malah naik ke pelana. Teman-temannya memandangnya dengan bingung. Sunni, dia menatap ke dalam kabut. Tinggallah di sini sebentar. Kumohon. Aku akan segera kembali. Dengan itu, Nikmah melompat dari Deck Chainbreaker dan membawanya ke dalam kabut. Sial. Macan melihat makhluk mengerikan itu sudah cukup jahat, namun Sunni merasa bahwa kelompok tersebut akan mampu membunuh makhluk mengerikan itu, meskipun dengan biaya yang mahal. Tapi tangan berlumuran darah itu. Mereka bahkan belum melihat sekilas makhluk samar-samar yang berkeliaran di kabut,
mematahkan pohon-pohon pinus yang menjulang tinggi seperti batang korek api. Ia telah mencabik-cabik binatang hebat dan melenyapkan mereka begitu saja. Bagaimana Sunni bisa menghadapi sesuatu yang menindas dan tak terlukiskan? Rasanya seperti ada sesuatu yang menekan jantung. Apakah itu ketakutan? Brengsek. Sambil canggung gigi, Sunni membimbing Nikmah ke dalam hutan berdiskusi. Dia menghabiskan beberapa waktu mencari Jet, mampir, dan membawa kembali ke Chainbreaker. Dia menunggunya menjelaskan bagaimana dia bisa sampai di Windflower, lalu memberitahu semua orang tentang putaran waktu. Ada beberapa penyimpangan dari percakapan sebelumnya, namun sebagian besar berjalan hampir sama. Pada akhirnya, Nevis menyarankan untuk mengejar Evie sekali lagi. Sunni memandang ke dalam diam, mengingat momen singkat namun mengerikan saat mereka semua diremukkan di bawah telapak tangan raksasa yang berlumuran darah. Lalu, dia menenangkannya dengan sedih. Kami sudah mencobanya. Seperti yang saya katakan, itu tidak akan berakhir dengan baik. Nevis membalasnya, kerutan halus mengubah garis indah di wajahnya. Kali ini kita bisa berbuat lebih baik. Apa alternatifnya? Menyerah dan lari? Dia menggelengkan kepalanya. Tidak, kami bahkan tidak bisa melarikan diri sampai malam tiba. Sebelumnya, kamu tidak akan memiliki cukup esensi untuk memberdayakan penghancur rantai dan membawa kami ke seluruh ekosistem. Sunni menghela nafas dan bangkit. Sambil melirik teman-temannya, dia berkata, aku setuju, kita harus terus berusaha. Tapi kita tidak perlu terus-menerus mencoba hal yang sama. Kekuatan gabungan kita tidak cukup untuk menantang kabut, setidaknya ketika kita tidak tahu apa-apa tentang bahaya yang disembunyikannya. Jet bersandar, lalu meringis ketika bahu yang terluka menyentuh sekat dan kembali ke posisi semula. Jadi, apa saranmu? Sunni mengangkat bahu. Gunakan kecepatan, bukan kekuatan. Kelompok kita dicegat dan dibunuh, tapi satu pengintai cepat bisa melewatinya. Pada dasarnya, aku akan mengambil Evie dengan cara yang sama seperti aku mengambil Jet. Kalian bertiga tetap di sini, pulih, dan obati luka-lukanya. Nevis bertahan selama beberapa saat. Sulit membaca ekspresinya, tapi dia tampak enggan membiarkan Sunni mengambil semua risiko. Saya tidak menyukainya. Dia mengangkat bahu. Apa hubungannya dengan apapun? Suka atau tidak, sepertinya itu adalah pilihan terbaik saat ini. Mereka mendiskusikan situasinya lebih lanjut. Namun pada akhirnya, Sunni berhasil meyakinkan anggota kelompok lainnya untuk tetap bersembunyi di atas Chainbreaker. Lagi pula itu bukan hal yang tidak masuk akal. Nevis menderita kehabisan esensi, Jet terluka parah, dan Casey tidak memiliki banyak kekuatan fisik, meskipun aspeknya berbahaya. Dia berada pada posisi terlemahnya dalam pertempuran melawan musuh yang sangat kuat. Mengingat fisiknya yang kurang, musuh yang cepat, kuat, dan tak terelakkan tidak akan memberikan kesempatan bagi gadis buta itu untuk mengeksploitasinya. Merasakan beberapa detik ke depan tidak ada gunanya jika detik-detik itu tidak memungkinkannya mengubah apapun. Saya pergi. Mengucapkan kata-kata itu, Sunni sekali lagi mengendarai Nikmah dan terjun ke dalam kabut. Aku bisa melakukannya. Aku bisa. Bisakah aku melakukannya? Kali ini, dia memegang cahaya penuntun di tangannya. Kristal yang bersinar lembut di ujung tongkat suci itu mengarah lebih jauh ke daratan. Namun, Sunni tidak bisa mengikuti petunjuknya secara langsung. Di suatu tempat di depannya, pembantaian abadi bersembunyi di balik kabut. Di sebelah kirinya adalah wilayah binatang besar, macan tutul yang membusuk. Di sanalah mereka terakhir kali bertemu dengan raksasa mengerikan itu. Jadi, kali ini Sunni berbelok ke kanan. Sesampainya di ujung pantai, dia dan Nikmah berubah menjadi bayangan dan memanjat tebing hitam.
Sunny sudah melewati jalan ini sekali, pertama kali dia menggendong Jet kembali. Namun, saat itu, mereka sedang bergerak di sepanjang perbatasan luar pulau, jadi dia tidak tahu apa yang menunggunya di permukaan. Yang ada hanyalah hutan yang sama, dan kabut yang sama. Meninggalkan bayang-bayang, dia mengirimkan Nikmah berlari melintasi sebidang tanah sempit di antara tepi tebing dan pepohonan. Beberapa saat kemudian pohon-pohon itu surut, dan hutan tiba-tiba berakhir. Sunny menghentikan kudanya, memandang ke depan dengan tegang. Di depannya, pepohonan pinus memberi jalan ke lapangan terbuka. Sebagian besarnya tertutup kabut, tapi dia bisa melihat bentuk-bentuk samar muncul dari sana seperti pilar-pilar tinggi. Mereka memancarkan perasaan dingin, mengerikan, dan agak familiar. Sunny ragu-ragu sejenak, lalu berubah menjadi bayangan dan dengan hati-hati menetap di depan. Segera, sosok tinggi itu meningkatkan dirinya sepenuhnya. Dia menjadi muram setelah mengenali mereka apa adanya. Pilar yang menjulang tinggi itu sebenarnya adalah tulang raksasa. Seluruh pantai di bagian bunga angin ini dipenuhi oleh mereka, seolah-olah itu adalah kuburan semua jenis makhluk raksasa. Dari tampilan sisa-sisa kuno, para leviatan yang meninggalkan mereka semuanya adalah makhluk mimpi buruk, penghuni kedalaman yang keji, mengerikan, dan mengerikan. Sunny terkejut sekaligus terkesima menyaksikan sisa-sisa kerangka begitu banyak penghuni kedalaman. Apakah tulang mereka dibawa ke sini oleh seseorang? Apakah makhluk-makhluk keji itu datang ke pantai ini untuk mati dengan sendirinya selama berabad-abad? Atau pernahkah terjadi pertempuran besar di sini yang menyebabkan semua makhluk mengerikan ini dibantai oleh penyerang tak dikenal? Dia tidak tahu. Namun, apa yang dia lakukan sekarang? Menekankan ketakutannya, Sunny bersembunyi di tengkorak makhluk yang sangat besar dan memandang ke depan. Di sana, tidak lebih dari 20 meter darinya, sesuatu yang gelap dan besar baru saja bergerak di dalam kabut. Budak bayangan bab 1415 kerang kosong. Sunny pasti akan menahan napas jika saat ini dia bukan bayangan. Di luar sana, di depannya, ada sesuatu yang sangat besar tersembunyi di balik kabut. Jika bukan karena gerakan kecil tadi, dia akan salah mengira itu sebagai tumpukan tulang yang menjulang tinggi. Gerakan itu mungkin bisa menyelamatkan nyawanya. Terkutuklah. Karena kabut, dia hanya bisa melihat bentuk gelap yang samar-samar. Detailnya tidak jelas, dan dia tahu bahwa makhluk itu sangat besar. Hal ini juga menanamkan dalam dirinya perasaan takut yang mendalam dan bersifat binatang. Bau aneh dan manis meresap di udara. Sunny membeku, bersembunyi di dalam tengkorak leviatan yang sudah mati. Dia tidak tahu harus berbuat apa, bergerak maju adalah hal yang mustahil. Namun mundurnya berpotensi memberitahu musuh tentang kehadirannya juga. Itu hanya menyisakan shadow step. Namun, sebelum ia mencoba mengkonfirmasi pergi, Sunny bertahan beberapa saat. Ada sesuatu yang menggerogoti dirinya. Mengapa kehadiran ini terasa familiar? Dia merasakan keakraban yang aneh sejak memasuki kuburan monster. Samar-samar, tapi jangan salah lagi. Kenapa? Apakah dia pernah ke bagian pulau ini, dalam salah satu revolusi yang tidak dia ingat? Tidak. Itu tidak masuk akal. Sebelum menyadari putaran tersebut, Sunny harus mengulangi tindakan yang sama berulang kali, maju sendirian untuk menyelamatkan Jet, dan mati karena pedang hantu pembantaian abadi. Jadi bagaimana mungkin sesuatu di Windflower terasa familiar? Pada saat itu, angin kencang bertiup dari arah ekosistem, dan kabut pun surut. Makhluk raksasa yang bersembunyi di balik kabut terungkap dalam segala keindahannya yang menakutkan dan mengerikan. Sunny bergidik. Bentuk besar yang dia sadari, adalah kupu-kupu yang menjijikkan. Sayap dan punggung kupu-kupu berwarna hitam,
namun tubuh dan perut berwarna tulang putih. Ia memiliki 6 kaki yang panjang dan tampak rapuh yang ujungnya tajam, dan 2 mata besar berbentuk segi yang seperti bola murni kegelapan. Di antara mereka terdapat paruh yang sangat panjang dan berwarna hitam berminyak, yang saat ini membengkok menjadi spiral seperti belalai gajah. 2 antena panjang muncul dari kepalanya. Kupu-kupu hitam yang menakutkan itu berukuran sekitar 100 meter. Itu adalah monster besar yang sama yang telah melawan Raja Ular selama sebulan penuh untuk mendapatkan hak meningkatkan sisa-sisa penyu hitam. Si kupu-kupu gelap, apa yang dilakukannya di sini? Untuk beberapa saat, pikiran Sunny kacau. Dia telah melakukan perjalanan sejauh ini ke masa lalu sejak awal mimpi buruk. Namun, kengerian yang mengerikan ini entah bagaimana akhirnya menyusulnya. Apakah makhluk itu telah mengikuti dan Nevis sejak awal? Tapi kemudian, Sunny merasa sedikit lega. Meskipun kekejian ini hampir persis seperti monster besar yang ia kenal, ia juga sedikit berbeda. Pola sisik seputih tulang di perutnya tidak sama. Tepi sayapnya yang bergerigi tidaklah sama. Panjang antenanya juga tidak sama. Sunny telah menatap kupu-kupu gelap yang asli selama sebulan penuh, jadi dia mengingat penampakannya yang sangat asing dengan detail yang sempurna. Yang ini mungkin berasal dari suku makhluk mimpi buruk yang sama, tapi merupakan kekejian yang berbeda sama sekali. Namun bukan berarti hal itu tidak sama mengerikannya. Brengsek, pertama, binatang hebat, dan sekarang monster hebat. Betapa mustahilnya mimpi buruk ketiga ini? Dan disinilah dia, berharap segalanya akan lebih mudah jika dia memilih jalan yang berbeda kali ini. Sunny menelan kekesalannya dan menatap kekejian raksasa itu. Benda itu jauh lebih besar daripada pemutus rantai. Jika mereka mencoba terbang menjauh dari pulau dan terjebak di udara, tak diragukan lagi nasib apa yang menanti mereka. Segalanya menjadi jauh lebih rumit. Aku harus berkeliling kuburan monster, untuk saat ini. Kabut sudah mengalir kembali untuk menyembunyikan makhluk menakutkan itu. Sebelum itu terjadi, Sunny mengikuti kemauannya dan mengintip ke dalam jiwa kupu-kupu gelap, ingin memastikan bahwa itu juga adalah monster besar. Lalu, dia membeku, tercengang. Beberapa saat berlalu sebelum pemikiran yang masuk akal terbentuk di benaknya, apa? Di bawah permukaan karapas raksasa di udara, tempat sulur kegelapan yang memberontak seharusnya berada. Tidak ada apa-apa, tidak ada titik penyebaran korupsi. Dan juga tidak ada sinar matahari dari inti jiwa yang bersinar. Sebaliknya, jiwa makhluk itu kosong. Tidak ada jiwa sama sekali di dalam tubuh mengerikan itu. Kupu-kupu gelap itu berongga. Sunny mengetahui tentang orang terbangun yang telah kehilangan jiwa mereka di alam mimpi, dan dibiarkan sebagai cangkang kosong, hidup, namun benar-benar mati. Namun, dia belum pernah mendengar hal serupa terjadi pada makhluk mimpi buruk. Bagaimana mungkin, jika kekejian tidak melakukan perjalanan antara dua dunia dalam tidurnya? Jiwa busuk mereka selalu berlabuh dengan aman di dalam tubuh mereka. Tentu saja, jika jiwa seorang kekejian dihancurkan tanpa merusak tubuhnya, ada kemungkinan kecil bahwa tubuh tersebut akan terus hidup. Kosong dan tanpa hati nurani. Dia ragu-ragu selama beberapa saat, dan kemudian dengan hati-hati meninggalkan tengkorak seekor leviatan yang sudah mati. Sambil mendekat ke kupu-kupu raksasa itu, Sunny memperluas indranya dan mengamati bayangannya. Bayangan itu kosong, seperti bayangan semua benda mati. Kupu-kupu hitam yang sangat membuatnya takut. Apakah itu bukan ancaman sama sekali? Sunny teringat beberapa saat dalam wujud bayangan, mengamati makhluk raksasa itu. Monster besar itu duduk di antara tulang-tulang itu dengan sayapnya dilesu di tanah. Tampaknya ia bernapas,
Tapi selain itu, ia tetap diam. Matanya yang besar dan berbentuk segi tampak kusam dan kosong. Setelah beberapa saat, Sunni kembali ke wujud aslinya dan dengan hati-hati mendekati makhluk itu. Bahkan ketika dia berjalan untuk berdiri di bawah usia paruh baya yang menakutkan, kupu-kupu hitam tidak bereaksi. Ini benar-benar holo. Dia ragu-ragu selama beberapa saat, lalu menunduk. Di sana, di bawah bayang-bayang sayap makhluk itu, kumpulan telur-telur yang tertanam dalam kepompong berlendir. Setiap telur berukuran 2 kali lipat Sunni dan tembus cahaya. Dia bisa melihat cairan kental seperti susu dan bentuk larva mirip cacing raksasa di dalamnya. Bayangan telur-telur itu sama tak bernyawanya dengan kupu-kupu itu sendiri. Sunni menatap telur-telur itu sebentar, lalu melirik monster besar itu. Kemudian, sambil menahan napas, dia berjalan ke depan dan membelah salah satunya dengan dosa penghiburan. Larva yang memberontak itu hancur dan mengejang, mati. Namun, mantra tersebut tidak mengumumkan pembunuhan. Dia juga tidak menerima pecahan bayangan. Tidak ada pecahan jiwa dalam daging cacing raksasa yang sudah mati dan menjijikkan. Kosong. Sunni terjadi. Apa yang sedang terjadi? Tiba-tiba ketakutan, dia mundur, lalu berbalik dan berjalan menuju kabut. Dibutuhkan banyak usaha untuk tidak lari. Semuanya. Kematian yang menyiksa, kabut yang menyesakkan, kebun tulang kuno, monster holo, terlalu berat untuk ditanggung. Berjalan di antara sisa-sisa kengerian yang mematikan, diselimuti kabut susu, Sunni merasa bahwa neraka adalah segalanya bagi dunia. Segala sesuatu yang lain, semua yang ada dalam ingatannya, terasa seperti mimpi yang aneh dan jauh. Naik ke pelana nikmah, dia mengangkat cahaya penuntun dan merosot, gemetar. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara serak, "Ayo pergi." Segera, tulang-tulang yang menjulang tinggi itu menghilang ke dalam kabut. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.